bahwa memang berjuang itu harus penuh pengorbanan. Berjuang itu harus dengan sungguh-sungguh. Berjuang itu memang harus sukarela jiwa dan raga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, syukur alhamdulillah kita masih dapat saling bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat kita ini mudah-mudahan dapat menambah tingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kali ini kita dipaksa untuk belajar untuk menguasai media, seperti itu bahasanya Pak Sud. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, mau tidak mau kita harus tetap membuat konten-konten kreatif dengan tujuan untuk supaya orang-orang lain tetap dapat merasakan dakwah yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mengawali antara podcast dan talk show, kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan dalam kali pertama ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Muhammad Suud. Kebetulan Bapak Muhammad Suud ini adalah sekretaris Majelis Tabligh sekaligus biasa kalau saya sedikit mengetahui bahwasanya Bapak Muhammad Suud ini adalah penyiar di radio Prameswara. Oke, baik. Jadi hal seperti ini mungkin sudah biasa bagi Bapak Muhammad Suud. Dan mudah-mudahan acara kita nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik Bapak Suud, narasumber yang kami hormati. Selanjutnya nanti akan kami beritahukan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Temanya nanti dibutuhkan pelajar atau pemuda baper. Baper di sini maksudnya bukan sedikit-sedikit kemudian membawa perasaan sakit hati maupun perasaan yang tidak enak lainnya. Akan tetapi baper di sini adalah membawa perubahan. Tentunya perubahan-perubahan yang baik, yang bermanfaat bagi kelanjutan dakwah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. Baik, Bapak Muhammad Suud, selanjutnya saya sedikit ingin mengetahui ke bahasan kita yang pertama, yaitu terkait tentang bagaimana sih sejarah awal hijrah yang dilakukan pada saat zaman dahulu di zaman keemasan. Baik, barangkali sedikit banyak Bapak Muhammad Suud bisa menerangkan terkait hal ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Saya sangat berbahagia dan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lamongan. Ini sebuah langkah inovasi dan ini yang dibutuhkan oleh zaman sekarang, yaitu mendekatkan teknologi kepada para milenial, dan ini sebuah langkah yang sangat strategis. Kita sekarang pasti familiar dengan kata hijrah, ya. Apalagi sekarang kita akan menyongsong 1 Muharram tahun baru, yaitu 1442 Hijriah. Insya Allah di Kamis besok berdasarkan hisab, ya. Nah, adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, hijrah dalam konteks sejarah Islam itu sangat dikenal dalam khasanah Islam, dalam khasanah peradaban. Tapi perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di momentum
dakwah Rasulullah itu ada 3 kali hijrah. Pertama hijrah di Habasyia di Ethiopia, terus ke Taif. Nah, yang monumental itu adalah hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 dari kenabian Rasulullah SAW. Nah, sungguh sangat dramatis yang hijrah yang ketiga ini, hijrah yang besar-besaran, yaitu hijrah yang dilakukan oleh ratusan umat muslim ke Madinah. Nah, saat itu ada peristiwa yang sangat menarik. Ya mungkin nggak lama ya yang kami ceritakan ini. Kejadian itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib sejak remaja, menemani ketika hijrah. Nah, sebelum sampai ke Yasrib atau ke Madinah, itu untuk bersembunyi dari kejaran kaum kafir ke Gua Sur. Nah, disinilah awal mula sejarah hijrah itu dimulai. Ya. Dan di sini juga akan ditunjukkan bagaimana kepiawaian Nabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi, ya, dalam menenangkan umatnya, mencintai umatnya. Saat hijrah inilah dibuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang tokoh, bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, tapi seorang pemimpin, seorang ayah, dan seorang tokoh yang memang layak untuk diteladani. Nah, saat itu ya kota Mekah sangat heboh sekali. Karena saat itu ada sekelompok orang pemuda-pemuda kafir yang siap untuk mengeksekusi Nabi Muhammad. Tapi ketika sampai di rumah Nabi Muhammad, ternyata tidak ketemu dengan Nabi. Di situ ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga bagian dari strategi Nabi yang memang meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Nah, para sahabat remaja yang dirahmati Allah. Nah, terus berlanjut dari sini ketika di Gua Sur itu Rasulullah sebelum berangkat, Abu Bakar itu sedang membagi tugas ini. Jadi ada 2 putra dan putri Abu Bakar yang terlibat dalam hijrah ini. Dia adalah Om Tua dan Asma. Ya. Nah, termasuk Fahiro, seorang budak dari Abu Bakar, pembantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disinilah letaknya bagaimana ini kesungguhan, bagaimana strategi, bagaimana letak cintanya para sahabat-sahabat kepada Nabi. Dan akhirnya Allah menghendaki tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW meneruskan hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Ya. Kenapa hijrah ini dilakukan? Jadi ini bukan hijrah biasa, ini hijrah karena wahyu. Karena perintah Allah, bukan hijrah hanya sekedar perpindahan, tapi ini hijrah pembersihan tauhid. Disinilah akan tahu di mana orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada iman, tauhid, atau pura-pura saja. Jadi ini yang akan menyisihkan antara orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dengan orang-orang munafik dari peristiwa hijrah ini. Hijrah ini juga dalam konteks kenabian ini itu juga memantapkan para sahabat-sahabat bahwa memang berjuang itu harus penuh pengorbanan, berjuang itu harus dengan sungguh-sungguh, berjuang itu memang harus sukarela jiwa dan raga. Nah, jadi ini makna hijrah dalam konteks kenabian saat itu. Jadi bukan hijrah sekedar pindah tempat, enggak. Nah, kenapa itu dilakukan Nabi? Karena 2 faktor itu tadi. Nah, faktor lain, ini salah satu di Sirah Nabawiyah. Faktor penindasan, faktor intimidasi terhadap kaum muslimin itu hanya dari beberapa faktor saja. Tapi intinya bahwa wahyu Allah itu yang mengharuskan Nabi dan para kaum muslimin itu hijrah ke sana.
Kalau tentang intimidasi dan lain-lain itu sudah terbiasa diterima oleh para sahabat. Nah, itu hanya faktor ketiga ya, bukan faktor utama, tapi faktor utama adalah ini sebagai penyaringan tauhid dan untuk memantapkan iman pada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu sekilas ya. Iya, baik, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan Bapak Muhammad Suud tadi terkait bagaimana sejarah awal mula yang dikatakan dengan hijrah ini. Iya. Dari sini kita bisa mengambil bahwasanya yang dikatakan sebagai hijrah di situ terdapat sebetulnya penyaringan siapa sih sebenarnya yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, situ. Jadi intinya dalam yang dikatakan hijrah ini berarti meninggalkan hal buruk yang lalu, kemudian menuju ke hal baik yang akan dilakukan berikutnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah hijrah semasa zaman kenabian dulu, pada zaman dahulu. Kemudian apakah kita sekarang masih bisa dalam melalui atau melakukan yang dinamakan hijrah? Nah, kita perlu mengetahui, kita perlu mengenal bagaimana hijrah yang seharusnya dilakukan di masa kini. Jadi hijrah zaman kenabian itu hijrah spirit bagi kita ya, apalagi bagi remaja. Dalam konteks kekinian, hijrah pasti dibutuhkan dan itu sebuah kebutuhan. Jangan bayangkan ketika kita berhijrah itu kita akan menuju kesempurnaan. Dan itu nggak mungkin. Hijrah dalam konteks kekinian adalah hijrah untuk meletupkan kembali semangat kita. Jadi kita semuanya sudah punya fitrah kebaikan, ya, fitrah kesucian. Jadi bisa dikatakan bahwa konteks kekinian adalah membangkitkan kembali spirit hijrah kenabian dalam konteks sekarang. Jadi bukan berarti saya hijrah itu berarti saya harus sempurna, enggak. Jadi hijrah itu menumbuhkan kembali semangat, terus mengobarkan kembali spirit kita dalam berbuat baik. Ya, intinya hijrah yang kita harus lakukan saat ini bukan menganggap bahwasanya kita harus sempurna, bukan. Akan tetapi hijrah yang kita lakukan adalah proses untuk menuju kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Jadi tidak hanya pada zaman Rasulullah ada yang dikatakan hijrah, ada kalimat hijrah. Akan tetapi hingga sampai saat ini masih tetap perlu yang dinamakan dengan hijrah. Nah, bukan hanya saat ini pun, untuk ke depan nanti pasti sangat diperlukan lagi yang namanya hijrah. Baik, dan saat masa seperti ini banyak para pemuda yang sudah dikatakan hijrah, yang sudah mengikuti komunitas-komunitas hijrah. Nah, di situ kemudian kita berpikir bahwasanya disinilah letak kebangkitan Islam pada saat ini. Kemajuan Islam semakin nampak dengan proses hijrahnya para anak-anak muda. Karena kita mengetahui bahwasanya kebangkitan Islam itu bisa berawal dari yang dilakukan anak-anak muda, hijrah yang dilakukan anak-anak muda, khususnya para pelajar-pelajar. Nah, seperti ini Bapak Suud, kita mengenal fenomena hijrah pada saat ini. Akan tetapi terkadang ada sebagian kelompok yang kurang memahami apa itu hijrah yang sebenarnya. Kemudian yang dahulunya masih minim terkait tentang pengetahuan atau khasanah keislaman. Kemudian akhirnya dimasuki, didoktrin dengan pengetahuan-pengetahuan atau khasanah Islam secara bahasanya, kalau kita bahasa itunya kaku, secara kaku. Nah, itu kemudian nanti akan sedikit banyak menyeret para pemuda untuk bersifat kaku dalam berdakwah. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ada seorang pemuda yang mengikuti komunitas-komunitas hijrah. Kemudian akhirnya pemuda atau pelajar ini kemudian akhirnya, contohnya pelajar Muhammadiyah, akhirnya kemudian meninggalkan dakwahnya di Muhammadiyah,
karena menganggap bahwasanya karena di Muhammadiyah pada saat acara itu kita memakai mars Muhammadiyah, nyanyi-nyanyian. Nah, di situ ada sebagian kelompok, ada sebagian pelajar yang mungkin tidak bisa menerima karena adanya hal-hal berbau musik dan semacamnya. Padahal pemuda tersebut atau pelajar tersebut itu masuk ke dalam komunitas hijrah. Nah, apakah hijrah di sini, hijrah yang masa saat ini adalah hijrah yang seperti itu? Ya. Jadi hijrah itu ada komitmen ya. Jadi mulai saja. Jadi seseorang kalau ingin lebih baik ya, lebih meningkat, maka harus ada komitmen diri. Terus yang kedua harus ada penyadaran. Penyadaran itu kesadaran bahwa kita ini kurang, kita ini lemah, kita masih kurang masih di bawah standar dan lain. Jadi ada perasaan kita ini kurang. Nah, ini jadi alasan seseorang kenapa dia berhijrah, karena dia ingin berubah. Itu. Kalau seseorang nggak ada alasan untuk berubah, maka dia akan stagnan. Maka bila seorang remaja itu ingin berubah, maka dia harus punya alasan yang kuat bahwa dia semestinya harus berubah. Jadi pertama tadi ada komitmen diri. Komitmen diri itu yaitu bahwa dia harus memang hidup ini harus bermanfaat, hidup ini harus hidup ini harus berkarya, komitmen diri. Dan dia harus menyadari diri bahwa dia memang butuh untuk berubah. Nah, kadang ada alasan-alasan untuk berubah ya. Maka saya sarankan harus memulai. Misalnya teman-teman yang lagi malas-malas ya, malas-malas belajar, malas-malas untuk meningkatkan potensi diri, itu dia harus memulai untuk berbuat ya, mulai untuk berbuat. Jangan ragu. Misalnya masih suka berbuat maksiat, dia suka berbuat dosa dan lain-lain ya, maka dia harus komitmen diri, dia harus meniatkan diri, saya akan meninggalkan ini. Jadi dia harus meniatkan untuk meninggalkan apa yang menjadi kebiasaannya. Nah, dimulai dari niat-niat yang kecil, ini harus dipertahankan. Walaupun mungkin ya sekali-kali terpeleset lagi, ya itu tidak masalah. Terus niatkan, berkomitmen bahwa kita punya tujuan, niat itu tadi, niat yang memang harus kita perjuangkan. Walaupun berkali-kali kita harus jatuh. Ya, kira itu. Baik, itu tadi yang diterangkan Bapak Suud terkait hijrah hijrah masa kini yang harus kita lakukan. Ada kasus seperti ini Bapak. Seseorang atau pemuda pelajar yang memang benar-benar ingin berubah, akan tetapi dengan perubahan yang telah dilakukan, kemudian harus meninggalkan komunitas yang dulunya, meninggalkan teman-temannya. Nah, apakah seperti itu? Bagaimana pandangan Bapak Suud terkait hal ini? Ilmu itu berproses, jadi kita nggak boleh fanatis dalam tanda kutip ya, karena apalagi dalam ilmu fikih itu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Maka kita nggak boleh fanatikme buta terhadap suatu kelompok tertentu, apalagi harus menganggap salah, mengklaim kelompoknya yang paling benar, yang lain salah. Ini salah besar ya. Nah, apalagi semisal ini kita di komunitas di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kenapa kita tanyakan pada diri kita masing-masing yang aktivis IPM itu, kenapa kita ragu-ragu ya? Kenapa kita belum semangat? Ini yang harus ditanyakan besar, kenapa itu terjadi? Boleh jadi karena kita belum sungguh-sungguh ya, niat kita belum ikhlas, atau kita belum mempelajari secara kafah, cara matang di IPM itu sehingga masih ada keraguan. Jadi bukan berarti IPM misalnya ya, itu ada lemah, enggak, itu hanya personal. Secara institusi kita ini luar biasa ya, kita luar biasa. Maka saya sarankan kita nggak ada keraguan sama sekali di IPM, maka mantapkan, cari ilmu, terus belajar, insya Allah bisa. Nah, seorang aktivis IPM sejati justru harus mengajak ya, bukan meninggalkan medan dakwah ini. Baik, berarti sebenarnya di dalam wadah kita sendiri di IPM ini sebetulnya sudah ada yang dinamakan aturan-aturan atau dasar-dasar supaya untuk bisa memahami secara
keseluruhan. Iya, Kalau iya. kita sudah memahami secara keseluruhan, otomatis nanti kita akan bisa memahami antara satu dengan yang lainnya. Bukan menganggap bahwasanya diri kita yang paling benar, kemudian akhirnya kita meninggalkan wadah yang telah membentuk kita. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya setelah melihat kasus ini, Iya. kemudian akhirnya apa yang harus dibenahi dalam hal ini? Ya. Jadi saya sarankan pada teman-teman ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, para aktivis ya. Masa-masa Anda ini sangat luar biasa. Ini masa-masa emas ya. Anda di IPM ini sudah di jalan yang benar, insya Allah. Ya. Anda sudah di tempat yang betul, di komunitas yang betul, maka jangan pernah Anda berpaling. Yang Anda lakukan adalah Anda memperbaiki diri, memperdalam diri, terus banyak belajar, sehingga nanti Anda bisa mantap dan merasakan bagaimana nikmatnya kita berdakwah di sini nih, di tempat IPM ini. Ya. Baik, jadi yang sebetulnya perlu untuk kita perbaiki adalah perlu adanya dorongan kita untuk belajar secara keseluruhan, untuk memahami secara keseluruhan. Itu yang perlu kita benahi pada saat ini, supaya nanti kita tidak ragu dalam kita di IPM ini. Jadi kita harus mempelajari secara keseluruhan. Nah, sebetulnya yang berperan, yang sangat berperan dalam fenomena hijrah saat ini, itu sebenarnya dari mana sih? Apakah dari orang tua, dari media sosial, dari mengikuti teman, atau dari hal yang lainnya? Nah, para sahabat remaja, jangan menganggap kita ini objek, kita ini subjek. Yang menentukan siapa Anda ya diri Anda sendiri. Yang menentukan akan berubah atau tidak ya Anda sendiri. Jadi jangan menganggap orang lain itu sumber perubahan. Anda adalah sumber perubahan, remaja itu. Jadi bukan lingkungan, bukan orang tua, ya. Maka kalau kita punya komitmen untuk berubah, maka kitalah yang mencari sumbernya. Bukan kita dipengaruhi sumber, tapi kita mencari sumber. Apa sumbernya? Kita bergaul dengan orang-orang soleh, misalnya kita selalu aktif di pengajian, kan kita mencari sumber karena kita subjek. Jadi kita sendiri yang mencari bahwa kita akan semangat. Terus kita minta saran ya, sering mendengar, tidak banyak ngomong, tapi kita sering mendengar nasihat-nasihat dari orang tua. Jadi jadikan kita ini subjek perubahan bagi diri kita sendiri. Jangan jadikan lingkungan sebagai perubah kita, tapi kita memang ingin berubah dan mencari sumber perubahan untuk diri kita sendiri. Kita balik itu ya. Jadi jangan apa ya yang menjadikan faktor saya? Tidak. Jadi Anda yang mencari faktor perubahan diri Anda sendiri, bukan ditentukan orang lain. Oke, baik, terima kasih Bapak Muhammad Suud. Jadi sebenarnya yang tahu ukuran diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau ada sebongkah kayu, kemudian dengan meteran, kemudian mana yang harus kita potong untuk menyesuaikan? Tentunya yang harus kita potong adalah kayunya, bukan meterannya. Dan meteran itu adalah diri kita. Nah, seperti itu. Jadi intinya yang tahu ukuran diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi mari kita tingkatkan diri kita untuk menuju perubahan yang lebih baik yang dikatakan dengan hijrah tadi. Kemudian tidak hanya hijrah Bapak Muhammad Suud, akan tetapi kalau seorang pelajar yang sudah bisa dikatakan dia berhijrah, dia sudah mulai untuk berubah menuju ke hal yang baik, kemudian apa yang harus dilakukan setelah menuju hal yang baik tadi? Jadi kata seorang filosof, dan ini dikisahkan dalam kisah Sufi ya yang saya baca, orang yang baik atau orang sempurna itu bukan berarti orang yang nggak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik, orang yang sempurna adalah orang yang ketika berbuat khilaf, satu dia menyadari, dan yang kedua dia punya komitmen untuk memperbaiki diri. Dan itu orang yang terbaik. Jadi bukan yang tidak pernah berbuat salah, dan itu nggak mungkin. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah ya kita pantaskan diri kita pantaskan. Jadi salah satu yang memicu kita adalah kita memantaskan diri karena kita punya impian yang besar.
Nah, pasti semua para pelajar ya, remaja-remaja milenial pasti punya impian. Nah, impian itulah yang akan menjadi spirit kita, sehingga kita untuk berusaha untuk memataskan disesuaikan dengan apa yang jadi impian kita. Perkara jatuh bangun, itu semua orang mengalami, ya, akan mengalami itu. Tapi bagaimana kita ini sekuat tenaga untuk fokus pada impian yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita tulis, dan selanjutnya kita berusaha memantaskan diri untuk menuju seperti yang kita impikan. Baik, menuju seperti apa yang kita inginkan. Ya. Tentunya peran-peran pelajar saat ini tentunya sangat dibutuhkan. Ya. Peran pelajar saat ini. Nah, peran apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Ya. Kalau menurut saya nggak muluk-muluk. Saya tanyakan pada para remaja, Anda misalnya tinggal di mana? Tinggal di mana? Misalnya di rumah. Di rumah itu dekat apa? Dekat musola, dekat masjid. Ramaikan masjid, ramaikan musola. Di dekat musola sekitar masjid itu ada nggak anak-anak yang perlu dibimbing ngaji? Ada. Lakukan silaturahim. Jadi sederhana yang kita lakukan itu tidak usah berpikir mulu-mulu di luar komunitas tempat kita tinggal, tapi di situ ada potensi apa lakukan, dan itu sudah luar biasa. Jadi itulah yang sejatinya kita lakukan. Jadi berbuat lokal, tapi bukan berarti membuat kita gengsi. Jadi bertindak sesuai dengan situasi, tapi pikiran kita terus belajar. Jadi sangat sederhana. Baik, tentunya yang disampaikan Bapak Muhammad Suud tadi, bagaimana harusnya peran yang harus dilakukan oleh seorang pelajar atau pemuda pada saat zaman ini. Kita tidak harus muluk-muluk, tidak harus bermindset yang sangat tinggi, yang itu untuk memaksa atau nantinya berujung menyiksa diri kita sendiri. Tentunya harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita mengenal bahwasanya ahsanu amala, amalan yang baik, itu adalah sejatinya amalan yang dilakukan secara terus-menerus, didawamkan secara istiqomah. Bukan hanya amalan yang besar, akan tetapi kemudian setelahnya kita tinggal. Baik, akhirnya kita sudah mengetahui tentang hijrah, kemudian setelah hijrah, kemudian bagaimana peran dalam perubahan kita ke depan nanti. Akhirnya kita di sini bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang bisa mengukur diri kita adalah diri kita sendiri. Mari kita pantaskan diri. Kemudian peran kita di dalam masyarakat, apa yang bisa kita lakukan, maka itulah yang harus kita jalankan. Kurang lebih seperti itu Bapak Muhammad Suud. Terima kasih atas waktunya. Dan mohon bimbingan untuk adik-adik IPM se-Kabupaten Lamongan ini. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwasanya ini adalah kali pertama kita melakukan siaran seperti ini. Sukses. Amin, mudah-mudahan sukses. Semoga berkelanjutan di hari-hari ke depan nanti. Mohon doa dan bimbingan dari Bapak Muhammad Suud. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.